Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita mau sharing-sharing ilmu klasik. Nah, gimana cara ngambil data ketika memang kondisi sistem kita lagi error, ya nggak? Ini kadang-kadang kalau teknisi-teknisi baru suka keburu-buru nih. Ketika kliennya laptopnya error, main install aja. Kadang data kita jauh lebih berharga daripada harga laptop itu sendiri, ya nggak? Karena itu harus dijaga. Oke, step pertama ketika memang kondisi komputer kita error, maka kita harus siapin beberapa langkahnya. Yang pertama, kita pakai laptop orang lain atau pakai PC orang lain. Yang kedua, siapin juga flash disk minimal 16 GB. Oke, ini ilmu klasik, cuman masih hangat, bisa diangetin, gitu maksudnya. Oke, kita sekarang yang pertama-tama kita siapin dulu softwarenya. Kita siapin software yang kita butuhin. Yang ada dua cara. Yang pertama kita pakai Hyren, yang kedua kita pakai DLC. Nah, kalau Hyren yang kita butuhin untuk membuat bootingannya, kita harus pakai Yumi. Nah, ini aplikasi Yumi-nya seperti ini. Kalau Yumi, ini Yumi untuk ininya, pembuatan bootingannya. Yang kedua kita pakai aplikasi DLC. Nah, untuk DLC sendiri itu udah langsung ada app-nya untuk pembuatan bootingnya. Jadi sekarang kita pakai step apa? Sekarang kita belajar yang menggunakan DLC dulu. Oke, untuk menggunakan software DLC, pertama kita siapin dulu, tadi lupa flash disknya mana dia, pakai yang 16 GB aja. Oke, kita masukin dulu flash disknya. Kita zoom. Oke, masukin dulu flash disknya. Ya, aduh, ini udah ada banyak. Kita format flash disk kita format dulu. Ini bekas install kemarin. Oke, untuk DLC di sini, dua aplikasi tadi punya virtual system. Ya, pakai virtual system ya, maksudnya untuk menyelamatkan data kita yang di C yang misalnya sistemnya error. Oke, kita masuk DLC. Untuk DLC ini cukup satu aplikasi dan di dalamnya sudah ada virtual systemnya, yaitu virtual system Windows 10 untuk DLC. Oke, nah, cara penggunaan DLC, pertama klik kanan, jangan langsung di double klik ya, run administrator, kita yes. Oke, lanjut, di pojok kanan ini ada gambar flash disk, kita klik create USB HDD box boot. Nah, di sini untuk pembuatan bootingannya. Untuk software DLC sendiri, aplikasi DLC ini kurang lebih sekitar berapa giga nih ya? 3,3 giga. Sekitar itulah ya. Silakan di-download, versi terbarunya juga boleh. Penggunanya sama caranya. Oke. Nah, setelah kita kita ulang. Setelah kita klik kanan run administrator, yes. Jangan lupa untuk internetnya bisa kita matiin atau antivirusnya dimatiin dulu di vendornya. Create USB. Oke. Kita klik. Oke, langsung kita pilih yang satu ini, gambar G-nya, drivernya, drive G-nya. Oke, jangan lupa untuk boot kernelnya syslinux, boot type-nya normal, USB formatnya kita pakai apa di komputer kita. Kalau pakai FAT32 UEFI atau NTFS atau NTFS UEFI. Nah, untuk komputer saya kebetulan laptop saya ini pakai NTFS UEFI. NTFS susah amat ya, udah lama nggak nyebut-nyebutin, ini udah 9 tahun ini kagak main komputer. Oke, kita klik NTFS UEFI, langsung boleh juga kita USB format dulu di sini kalau mau kita format. Di sini FAT32. Oke, langsung create boot. Kita format dulu juga boleh di sini ya. Format kalau mau diformat. Oke, komplit. Kita masuk ke NTFS UEFI. Create boot. Yes.
kita antepin dulu. Ini oke. Sabar ketika memang kondisi laptop kita misalnya sistemnya error, datanya di dalamnya penting. Nah, caranya harus sabar. Jadi jangan buru-buru di format, jangan buru-buru diinstal. Lebih baik kita sabar sejenak. Nah, karena kadang-kadang begini, ketika kita seorang fotografer, ya enggak? Nah, misalnya setelah foto dia saat itu kan di dalam memory card kita saat itu harga memory card kita paling juga harganya 50 ribuan lah ya. Tapi ketika di dalamnya ada foto orang-orang pernikahan, maka nilai memory card kita, SSD kita saat itu nilainya sama dengan biaya pernikahan. Nah, karena itu data biasanya memang data itu lebih berharga daripada nilai fisik hardware-nya itu sendiri. Itu. Nah, ketika komputer kita misalnya di situ ada data orang pernikahan atau ada data-data sekolahan yang memang misalnya sekolah itu punya muridnya 3.000. Ya enggak? 3.000 orang, database-nya ada di C, komputernya error. Nah, misalnya yang belum bayaran 1.000 orang. Coba bayangin kalau 1.000 orang misalnya bayarannya 150.000 atau 200.000. Nah, itu 1.000 orang itu misalnya nunggak ke 1 bulan atau 2 bulan, berapa nilainya kalau asal-asalan main install aja. Karena itu memang jasa instalasi atau get database atau backup data kadang-kadang biayanya mahal, tapi juga tergantung teknisinya. Oke, lanjut. Ini sedang dalam pembuatan DLC boot. Nah, untuk pembuatan virtual sistemnya sendiri mungkin butuh waktu agak lama karena memang si DLC ini lagi ngopi datanya ke flash disk. Karena itu memang kita harus agak sabar sedikit. Oke, untuk ini kita percepat aja. Saya pause sebentar sambil nunggu dia selesai. Ini saya pause dulu. Oke, ini udah di 37%. Makanya pada saat pembuatannya jangan lupa siapin kopinya, rokoknya, makan mie dulu karena memang agak lama, sekitar 15 menitan. Oke, kita pause lagi sambil nunggu. Oh iya bang, kok abang bikinnya klasik banget sih bang? Bikinnya di shoot begitu aja. Abang kan bisa pakai aplikasi OBS Studio. OBS Studio oke, cuman apa ya? Ini biar lebih menjiwai. Kita ini teknisi angkatan 2005. Jadi kita pakai yang klasik-klasik aja biar kelihatan lebih natural untuk pembuatan edukasinya. Biar edukasinya terlihat natural dan memang gak dibuat-buat. Nah, kita lanjut lagi karena masih di 62%. Saya pause lagi. Oke, iklan sebentar. Ini saya juga menjual brand name situs. Jadi nama situsnya atau kita sebut properti online. Untuk develop kontennya bisa masing-masing seperti kicau.co. Kicau.co. Oke, ini beberapa kita jual kicau.co. Ini cocok buat kicau mania, mediasporty.com. Oke, advance kita proteksinya kita unsafe. Oke, Mediasporty dan yang terbaru adalah beritari.com. Beritari.com ini juga milik saya. Berita Republik Indonesia. Ini pun kita jual. Oke, barangkali ada yang berminat membeli domain names atau kita properti bahwa brand name itu adalah brand name yang benar, brand name yang bagus akan menunjang kesuksesan bisnis kita. Oleh karena itu, bagi yang mau, kita juga punya beberapa yang punya johnlbf.co, terus rafiahmad.co, nagita.co. Dan beberapa nama-nama Pak Ganjar.co, Anisbaswedan.co kita juga punya. Oke. Lanjut, maaf ini cuma iklan. Saya post lagi.
Oke, ini udah 96%. Udah 96%, berarti sedikit lagi project pembuatan booting DLC untuk membackup data di komputer yang error menggunakan virtual system dari aplikasi DLC. Oke, kita tunggu dulu sampai komplit. Setelah itu kita masuk ke bootingannya. Oke, sudah selesai. Kalau sudah selesai, oke, komplit installation kita. Oke, selesai. Nah, setelah selesai, oke, ini biar lebih klasik makanya tidak menggunakan OBS. Kalau OBS biasanya saya pakai untuk streaming aja. Oke, sekarang kita matiin komputernya, kita restart komputernya dan setiap laptop. Oke, kita restart, kita masuk ke bootingnya, booting Windowsnya kita masuk. Setiap laptop beda-beda, ada yang M1, F2, F9, F10. Nah, saya pakai F12. Oke, kita pencet F12-nya. Kita masuk ke F12. Oke. Nah, masuk di sini kita masuk ke bootnya, boot menunya. Kita pilih yang SanDisk. Nah, ini karena flashdisk saya namanya SanDisk. Oke, bukan Sandi ya, SanDisk. Oke. Selanjutnya kita pilih yang mini Windows 10. Mini Windows 10 setup ya. Nah, oke, kita masuk. Ini mini Windowsnya. Kita enter. Pakai Windows 10. Oke. Bit. Kita masuk. Nah, ini cara menyelamatkan data kita. Jadi pada saat kita menggunakan DLC ini, maka yang dijadikan first bootnya adalah flash disk kita, hard disk. Maka harddisknya dianggap sebagai eksternal. Oke, kita tunggu sampai masuk ke bootingnya, ke virtual systemnya. Oke, kita udah masuk di virtual system Windows 10 punya DLC. Oke, anggap aja kita ini bermasalah tadi. Oke, jadi kita misalnya mau backup apa? Backup di C kita ada local disknya, di mana adanya itu terserah teman-teman nyimpennya. Ini ada di virtual system. Oke, tadi tahapannya kita bisa menggunakan Hiren atau juga menggunakan DLC. Untuk tutorial kali ini saya menggunakan software DLC. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Ini daripada misalnya kita yang penting tadi ya, maaf ya, jangan panik ketika memang kondisi laptop kita banyak datanya, kondisinya error, itu masih bisa diatasin. Misalnya cara yang mudahnya ya gampang, lepas harddisknya, jadi beli misalnya konverternya, jadi harddisk kita jadi flash disk. Oke. Cukup ini aja, mudah-mudahan yang sedikit ini tutorialnya bisa bermanfaat buat teman-teman. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam IT, teknisi komputer.